kota yang lain. Nah, persis lah ya dua lingkungan yang sekarang ini, orang-orang disuruh dua lingkungan tapi dua lingkungan kemana ya, sama saya bilang gitu kan. Ya itulah persisnya. Jadi kalau pengalaman sehari-hari, khususnya dalam pengalaman pribadi saya Pak ya mungkin seperti minggu kemarin saya katakan bahwa saya itu bukan orang rajin. Dari bahasa yang kita bahas tadi, kok udah malas atau ini masih sayang Tuhan. Berarti seperti saya karena sudah 3 tahun nggak pernah ke gereja, berarti masih sayang saya. Malas ke gereja Pak. Nah itu juga minggu kemarin juga dibahas saya bukan orang rajin di gereja, tapi ada sesuatu hal. Kenapa saya nggak rajin di gereja, nggak pernah ke gereja? Tapi zaman dulu, kalau saya nggak ke gereja, ya ada yang kurang. Tapi kalau sekarang saya ke gereja nambah dosa. Saya ceritain itu. Jadi panjang kemarin itu cerita itu. Jadi pembawa kemarin ada sesuatu saya ungkapkan dalam apa itu. Kalau nggak saya ungkapkan Pak, ya mungkin ya saya salah. Tapi saya bukan menghakimi atau menghakimi yang di gereja, maaf kata. Cuma ya saya ke gereja itu seolah-olah saya menambah dosa begitu, karena tapi dulu juga sekarang aja kayak gitu dalam 3 tahun ini lah. Jadi ini pengalaman saya Pak ya dalam perkantoran saya dulu. Dulu dalam satu ruangan ini dalam satu jabatan kita tuh sejajar di bawah saya, anak buah saya. Lama-lama didik kita, saya tetap jabatan saya, jadi yang anak buah saya jadi atasan saya, tapi dalam satu ruangan. Nah, di situ, loh, kok begini? Nah, pada suatu saat, ya saya tetap, ya istilahnya saya ikutin. Terus pada suatu saat diceritain teman satu kantor, atasan saya juga, ini hanya Pak Nairaho. Kita bilang kok begini, kayak direktur saya yang sudah mau pensiun. Terus saya bilang hanya Pak Nairaho ini, padahal semua lewat jabatan, anak buahnya juga jadi atasan dia. Satu ruangan, sakit kan Pak kan? Satu ruangan, bawahan saya jadi atasan saya. Dimarah Pak ya? Kan ya marah. Jadi harusnya kan kalau pindah naik jabatan, kalau pindah artinya saat beda ruangan kan nggak udah nasinya. Tapi kalau satu ruangan, yang saya dipanggil bapak tadinya jadi saya anak buahnya kan sakit kan? Ya udahlah, ya, mungkin ini yang terindah bagi saya. Itu dulu dalam hati saya. Tapi pada suatu saat ceritanya atasan saya, ini dapat naik kasihan katanya gitu. Terus saya dipanggil karena dia datang dipanggil ke satu ruangan. Ya dia bilang ke saya. Ya kita harus tegar, harus sabar katanya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa Bapak sekarang berpidato ke saya? Dari ibu saya, kenapa? Pintar Bapak saya bikin nama saya sabar, makanya saya sabar sekali sabar. Jadi itu dia merah mukanya. Kenapa Bapak sekarang ngomong seperti itu ke saya? Kalau dulu Bapak waktu aktif, kenapa gak perhatikan saya? Bapak berkuasa, karena perhatikan saya gituin kan, dia diam. Terus pas pada hari mau Natal, dia udah pensiun, nelpon dia ke saya. Selamat Natal Pak Nairaho. Ini berarti dia di ini kan. Terus ya waktu teman kami satu ruangan itu dibilang ke saya, kita harus kembali lah seperti dulu. Kita berdua kan sih karena di kantor itu dulu setiap ada area tertentunya kan ada Muslim ada ini, tapi waktu kita sama-sama Kristen ada seperti ini. Di pertemuan dua saya bilang, ngapain saya berdua dengan Bapak? Orang-orang di sini egois semua. Saya gituin, dia marah. Terus saya marah ke dia. Ngapain saya berdua? Lebih baik saya di rumah saya dengan anak saya berdua. Dia lebih terima Tuhan daripada bapak-bapak yang egois semua orang. Saya bilang itu, marah saya itu marah. Ya pas hari Natalnya, Natal dia nelpon saya.
segitu. Lama-lama ya itulah yang indah seperti tadi, mungkin Tuhan saya seolah-olah Tuhan saya marahkan. Pada suatu saat lama-lama semua anak buah saya turun jabatan semua, malahan sampai di penjara saya naik jabatan jadinya. Itulah yang indahnya. Jadi saya bilang mungkin ini yang salahnya, yang jadi indah saya indah. Tapi saya suatu waktunya saya jadi yang atasan saya tadinya, anak buah jadi bawahan saya semua, pada ada yang dipecat, ada yang ini, ya itulah. Jadi ada masa indahnya, ya kayak gitu. Pengalaman kita tadi artinya kita sampai marah, disuruh kita berdua, ngapain saya berdua dengan lebih baik saya berdua dengan anak saya, lebih diterima Tuhan daripada orang-orang di sini egois semua. Itulah pengalaman saya. Jadi pada akhirnya, berarti Tuhan masih sayang. Sama dengan sekarang ini saya lihat begitu, karena berarti Tuhan masih sayang dengan saya. Ya Pak Yoto aja. Mungkin saya nggak cerita itu Bapak ini, tapi kalau minggu kemarin Pak Yoto nggak ada, saya cerita di sana. Tanya apa yang diceritai Pak Naibao, Pak Supi, apa yang diceritai Pak Naibao tentang saya, itu aja Pak, tentang Romo gitu. Ya, berarti memang sangat manusiawi Pak ya, ketika mungkin kita kecewa, marah ya. Saya kira hal yang lumrah, tapi saya garis bawahi di sini bagaimana sesuatu yang terindah ternyata terjadi Pak ya. Ini adalah memang ya kebaikan Tuhan, ya mungkin jalan Tuhan, ya jalan Tuhan memberikan jalan yang terindah pada waktunya. Tetapi memang tadi kelemahan kita ya marah tadi Pak, karena mungkin dalam situasi yang membuat kita kecewa Pak ya. Saya kira manusia, kan? Ya secara manusiawi memang sangat manusiawi sekali ya marah, tapi sekali lagi ingat akan Tuhan ya. Ingat akan Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan, karena semua tanpa campur tangan Tuhan, kita sebagai orang beriman pasti tidak akan terjadi dalam hidup kita. Makanya perjalanan hidup kita itu sebenarnya karena panggilan Tuhan. Kemarin kita ke Sukabumi ya, pembekalan DPP, Romo Tri menyampaikan ya, perjalanannya dari Jawa sampai Bogor suruh menjadi pembicara tanpa ada campur tangan Tuhan tidak akan terjadi. Saya yang dari Jogja sampai Cianjur, saya renungkan ya semuanya memang Tuhan mengutus saya untuk sampai ke Cianjur. Sama seperti Bapak Ibu apakah